bentukannya itu kayak burung raksasa berbadan manusia. Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gua Game90net. Jadi di video kali ini gua akan menemani kalian dengan 5 hal mengerikan yang terjadi saat live TV show. Bagian pertama. Ada begitu banyak teori konspirasi dari orang yang kita kiranya dia adalah manusia, ternyata dia adalah alien, atau bisa jadi dia hantu. Nah, salah satu contoh kasus yang paling populer ini adalah kasus dari si Mark Zuckerberg yang katanya itu adalah orang atau salah satu spesies shapeshifter yang ternyata si Mark ini itu adalah alien. Nah, kali ini gue akan membahas salah satu tokoh yang bernama Paus Franciscus. Paus Franciscus dia adalah seorang pemimpin gereja Katolik yang ke-266 di Vatikan. Doi ini adalah tokoh pemimpin yang sangat terkenal, terutama di negara-negara luar seperti Amerika. Bahkan Doi juga pernah datang ke Indonesia. Singkat cerita, sekitaran tahun 2020, Paus Franciscus ini berencana mengadakan live on TV dengan tujuan Doi ingin menyampaikan beberapa ceramah apa yang harus dilakukan umat manusia yang saat ini sedang mengalami krisis pandemik alias gara-gara diserang oleh penyakit COVID-19. Paus Franciscus saat itu berceramah di salah satu gereja Vatikan dan kurang lebih ia berceramah hampir 30 menitan. Di awal ketika Paus Franciscus sedang berceramah, memang ketika kita mendengarkan ini cuman berisikan ceramah-ceramah yang katakanlah kayak Doi itu memberikan saran kita harus ngapain dan hal apa yang gak boleh kita lakukan. Cuman yang menjadi masalahnya ini adalah ketika si Paus Franciscus ini sudah selesai berceramah dan Doi itu kayak mau balik badan untuk masuk ke dalam ruangan. Inilah yang terjadi. It just disappears. It goes bye-bye. Dude, is it not? He's gone. Oh my. Jadi gini, di sini kan kalian bisa ngelihat ya kalau si PF Paus Franciscus ini sedang berceramah di area gereja. Nah, kurang lebih lokasi Doi ceramah itu ada di bagian dekat area jendela. Gak lama setelah si PF selesai ceramah dan mau balik badan, tiba-tiba Doi menghilang. Kalau videonya di zoom in dan gua coba ngeliatin, coba gua periksa frame per frame, di sini kalian akan menemukan si Paus Franciscus itu menghilang kayak ngefade, kayak menghilang secara perlahan-lahan. Setelah kejadian tersebut, warganet itu mulai kayak heboh, mulai bertanya-tanya siapakah sosok si Paus Franciscus. Bagaimana caranya Doi bisa ngelakuin hal kayak begini? Ya karena mau Doi itu adalah pemimpin gereja tertinggi atau apalah itu kan, tetap aja si Doi ini kan kayak manusia biasa. Gak mungkin lah manusia biasa itu bisa menghilang kayak begini, apalagi itu kejadiannya sedang live. Dari video barusan, ada yang notice gak kalau ada kejanggalan yang terjadi dengan dua pria ini? Jadi gini, di awal video di sini kalian akan ngelihat ada dua pria yang sedang berjalan dengan santai dan sedang mengobrol. Awalnya itu memang gak ada keanehan sama sekali. Tapi kalau kalian coba fokus dan perhatikan pria yang memakai setelan jas yang rapi. Awalnya pria ini itu akan berjalan dengan santai. Tapi ketika si pria ini itu berjalan melewati mobil yang ada di depannya, kalian bisa perhatikan kalau kopernya pada saat itu juga berubah warna. Awalnya para netizen itu mengira nih mungkin aja ini video itu kayak editan seseorang. Tapi kalau dipikir-pikir ini juga nggak mungkin karena kejadiannya ini itu sedang nge-live. Oke lah, anggap aja kalau misalnya ini adalah video settingan. Jadi ketika orang ini sedang nge-live ya, jadi si pria berbaju jas rapi sama temannya ini itu kan sedang berjalan ke area mobil. Nah, kopernya itu kan pas sebelum masuk ke area mobil itu warnanya hijau. Mungkin aja nih karena video ini settingan, di bagian area mobil di dalamnya itu kan kayak ada orang yang sedang sembunyi. Terus pas si pria ini lewat, tiba-tiba kopernya itu kayak ditukar sama koper yang warna merah.
mungkin aja kalau videonya itu settingan. Cuman setelah beberapa jam kemudian, pria berjas rapi ini itu keluar dari ruangan karena doi mendengar ada beberapa orang yang mengatakan doi telah ikut ke sebuah berita hoax atau mencoba untuk menyebarkan sebuah pesan lewat koper miliknya. Saat itu juga ketika si pria ini keluar dari ruangannya, si pria itu membuktikan kalau semua berita barusan itu adalah berita yang gak benar. Bahkan doi juga mengatakan kalau kopernya ini itu memang bisa berubah warna. Bahkan pada saat itu juga si doi itu nunjukin ke media secara live kalau kopernya itu beneran berubah warna. Dan kalian liatin aja deh videonya seperti apa. Cerita kali ini itu kurang lebih sama dengan video yang pertama. Cuma bedanya, objek yang menghilang itu adalah burung. Singkat cerita, di sini ada sebuah acara TV yang sedang menyiarkan live tentang kejadian tsunami atau bencana tsunami yang terjadi di negara Jepang. Kalau diperhatikan secara sekilas, di sini entah ada 2 atau 3 orang yang kayak sedang menangkap sebuah fenomena di mana ada burung hitam yang sedang terbang di udara dan tiba-tiba burung ini itu menghilang secara misterius. Di sini itu kelihatan jelas banget ya. Jadi ketika video ini itu diambil, di situ kan ada burung yang sedang terbang dari arah kanan menuju ke arah kiri. Nah, ketika burung ini sudah mau berbelok ke arah kiri, tiba-tiba burung hitam ini itu menghilang. Pokoknya menghilang tanpa jejak. Video ini saat itu juga sempat menarik berbagai teori konspirasi dan menjadi beberapa topik viral juga. Dan ada juga beberapa orang yang percaya nih kalau mungkin aja burung ini itu adalah jelmaan dari sosok makhluk yang disebut dengan nama Mothman. Nah, Mothman ini merupakan salah satu creator makhluk dari Virginia yang bentukannya itu kayak burung raksasa berbadan manusia. Tapi ada juga nih versi di mana wajah Mothman itu berada di bagian dadanya. Nah, Mothman ini juga dikabarkan akan muncul ketika ada sebuah bahaya atau kecelakaan atau insiden yang sangat besar yang akan terjadi. Dan ketika insiden ini terjadi, maka Mothman itu akan muncul di lokasi kejadian. Mothman itu akan berputar di area lokasi, dan ketika lokasi ini yang dikabarkan akan terjadi sebuah bencana atau insiden besar, dan ketika sudah terjadi, maka Mothman itu akan terbang lagi. Cuman gak lama setelah itu si Mothman itu akan menghilang. Jadi siapa di sini yang masih ingat dengan sebuah lagu Childish Gambino yang kalau nggak salah lagunya ini itu sempat viral dan membuat berbagai kontroversi. Nah, pria yang ikonik di dalam musik klip tersebut namanya adalah Donald Glover. Doi ini merupakan seorang aktor yang pernah memainkan serial film komedi Amerika Atlanta. Nah, di dalam film ini itu juga ada seorang sosok pria yang disebut dengan nama Teddy Perkins yang menjadi sosok ikonik dengan wajah yang benar-benar sangat aneh, creepy, pokoknya menyeramkan. Singkat cerita nih, di sini ada sebuah acara Emmy Award yang ke-70. Sebuah acara di mana para aktor dan artis berkumpul untuk menerima sebuah penghargaan terbaik. Nah, yang paling mengejutkannya dari acara ini itu adalah ketika munculnya sosok seorang pria yang ternyata pria ini itu memiliki penampilan seperti sosok si Teddy Perkins, sebuah sosok karakter komedi Amerika Atlanta yang ternyata tadinya itu cuma di cerita fiksi, sekarang hadir di dalam acara Emmy Awards. Pokoknya saat itu karakter ini itu muncul dengan sosok yang benar-benar mirip dengan Teddy Perkins. Pokoknya sosok dan juga cara berbicaranya itu benar-benar mirip 100% dengan yang ada di dalam film. Bahkan Doi juga menyapa orang-orang yang ada di sana dari mengajak foto, berbicara, ngobrol. Cuman yang menjadi permasalahan utamanya, siapa sih orang yang ada di dalam topeng Teddy Perkins? Apakah yang ada di dalam sana itu adalah seorang Donald Glover atau stuntman yang sedang berpura-pura untuk menjadi Teddy Perkins? Pokoknya pada saat itu nggak ada yang tahu siapa yang ada di dalam topeng si Teddy Perkins.
Nah, cuplikan barusan ada beberapa penggemar yang sedang berfoto dan berbicara dengan Teddy Perkins. Nah, masalahnya ini adalah yang dibicarakan oleh mereka. Saat itu si Perkins mengatakan, "Someone tried to kill me, but I am still alive." Yang artinya, seseorang mencoba membunuhku, tapi aku masih hidup. Selain itu, di sini juga ada beberapa misteri seperti bola mata dari si Teddy Perkins yang kayak melotot menghadap ke arah kamera, seperti memberikan sebuah tanda atau isyarat kepada seseorang. Lalu dari senyuman si Teddy Perkins itu kayak tersenyum lebar, seolah-olah doi kayak senang, seperti telah lolos dari sebuah bahaya yang sangat besar. Misterinya di sini, siapa sih Teddy Perkins yang ada di dalam acara Emmy Award yang ke-70? Lalu siapa juga orang yang sedang mengincar Teddy Perkins? Singkat cerita, di sini ada sebuah sekolah di daerah Meksiko yang mengalami sebuah insiden dan mengakibatkan seluruh bangunan sekolah tersebut runtuh. Misi penyelamatan ini telah dilakukan oleh petugas setempat, dan mereka pada saat itu sudah melakukan pencarian selama berjam-jam lebih, dan mereka nggak menemukan adanya tanda-tanda orang yang tertimpa di dalam reruntuhan sekolah. Ya, awalnya ini memang adalah sebuah berita yang bagus karena dari kejadian ini itu nggak memakan korban. Cuman ketika pencarian ini terus dilakukan sampai jam 10 malam, di sini di bagian tim petugas yang menjaga bagian monitor itu kayak menemukan atau menangkap sesuatu yang sangat aneh. Jadi ketika pencarian ini dilakukan, di sini kan tim petugas itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Di sini ada tim yang turun ke lapangan, ada juga tim medis, tim komunikasi, dan juga ada tim yang melakukan monitoring. Ketika dilakukan pencarian di lokasi kejadian ini, itu kan tim lapangan itu nggak menemukan adanya orang yang ketimpa. Nah, anehnya tim monitoring ini menemukan ada 2 anak perempuan yang sedang terjebak, dan kalau kalian perhatikan pria yang ada di bagian samping si anak perempuan ini itu kayak berdiri, tapi orang ini itu kayak seolah-olah nggak sadar akan ada orang di sana. Pokoknya orang yang sadar akan adanya 2 sosok anak perempuan ini itu adalah bagian petugas tim monitoring. Cuman ketika tim monitoring ini turun ke lapangan dan pergi ngecek ke area lokasi, mereka itu nggak ngelihat adanya anak perempuan, yang artinya sosok ini itu cuma bisa lihat di bagian monitor. Oke, itu dia video kita hari ini tentang 5 hal paling mengerikan yang terjadi ketika TV show. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video gua kali ini, kalian bisa kasih gua like dan share video ini, dan kasih gua dislike aja kalau kalian gak suka dengan video gua kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah ini. Lalu kalian juga bisa menekan tombol notifikasi supaya kalian gak akan ketinggalan ketika gua upload video terbaru. So see you guys on the next video and still almost.